Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andina Yulatni, NIM 05010023007 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJ Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas ini saya membuat program sistem manajemen restoran pasca pasaran menggunakan bahasa pemrograman Java dan konsep Object Oriented Programming. Sebelum saya menjalankan kode program, terlebih dahulu saya tampilkan instruksi tugas praktikum 3. Sebagaimana dapat dilihat, pada tugas ini diminta untuk membangun program manajemen restoran yang mencakup menambahkan item baru ke menu restoran, menampilkan daftar menu yang tersimpan, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pembayaran termasuk pajak, biaya layanan, dan promo, menampilkan dan mencetak struk transaksi ke dalam file, serta menyediakan pilihan untuk keluar dari program. Selain fitur-fitur tersebut, program ini juga wajib mengimplementasikan konsep-konsep berikut. Seluruh ketentuan tersebut telah saya terapkan dalam program sistem manajemen restoran pasca pasaran yang saya bangun. Mari kita mulai pembangunan programnya. Sebelum membuat kode program, saya terlebih dahulu menyiapkan struktur direktori. Semua file saya letakkan di dalam satu package bernama restoran pasta, lalu saya susun berurutan menggunakan alfabet A sampai H. A sebagai kelas dasar, kemudian B, C, D sebagai kelas turunannya, E untuk manajemen daftar menu, F untuk pencatatan pesan, G untuk cetak struk, dan H sebagai program utama. File A menu item adalah kelas induk untuk semua item restoran. Di sini saya menerapkan konsep abstraksi dan enkapsulasi melalui atribut private seperti nama, harga, dan kategori, lengkap dengan getter dan setter. Kelas ini memiliki metode tampil menu yang nanti akan di-override oleh subclass agar setiap jenis item memiliki tampilan menu yang berbeda. Dengan kata lain, file A menjadi fondasi utama untuk inheritance pada kelas makanan, minuman, maupun promo. File B makanan adalah subclass dari menu item yang mewakili menu makanan. Kelas ini menambahkan atribut jenis makanan dengan mengoverride metode tampil menu sehingga tampilan informasi makanan berbeda dari minuman dan promo. File ini juga menunjukkan implementasi inheritance dan polymorphism karena setiap objek makanan akan tetap diperlakukan sebagai menu item namun memiliki perilaku unik saat ditampilkan. File si minum mirip dengan bi makanan adalah turunan dari menu item khusus untuk minuman. Kelas ini menambahkan atribut jenis minuman dan mengoverride tampil menu sehingga ditampilkan informasi minuman muncul dengan format berbeda dari makanan. File di diskon adalah subclass dari menu item tetapi khusus untuk promo atau potongan harga, bukan item yang dipesan pelanggan. Harga item promo di set 0 karena tidak dibeli, hanya digunakan saat perhitungan. Kelas ini menunjukkan polymorphism karena metode tampil menu di-override untuk menampilkan informasi promo hanya di sisi admin, bukan di menu pelanggan. File i-menu berperan sebagai pusat pengelola daftar menu restoran. Di sinilah seluruh objek makanan, minuman, maupun promo disimpan dalam satu array list. File ini juga menyediakan berbagai fungsi CRUD, mulai dari menambah menu, menampilkan semua menu untuk admin, serta menampilkan hanya makanan atau hanya minuman untuk pelanggan agar proses pemesanan lebih jelas dan sesuai kategori. Selain itu, file ini memiliki metode getItem untuk pelanggan yang mengambil item dari daftar menu berdasarkan nomor pilihan. Metode ini dilengkapi struktur if, else, dan try catch untuk mengantisipasi kesalahan input nomor sehingga tidak menyebabkan error meskipun pelanggan salah memasukkan menu. Pada bagian back-end, kelas ini juga memastikan bahwa promo tidak tampil di menu pelanggan karena promo hanya digunakan untuk perhitungan struk melalui sistem di belakang layar. Dengan demikian, file I menjadi jembatan penting antara aplikasi back-end dan modul operasional, memastikan setiap proses mulai dari penambahan menu, pengelompokan kategori, hingga pemanggilan menu saat pemesanan dapat berjalan dengan rapi dan modular.
File Java pesanan merupakan inti proses transaksi karena file inilah yang menyimpan seluruh pemesanan pelanggan. Kelas ini menampung dua array list, yaitu daftar item pesanan dan jumlah masing-masing item. Sistem juga membatasi maksimum pesanan sebanyak 20 porsi, sehingga jika melewati batas, program langsung menolak penambahan pesanan. Mekanisme ini menunjukkan penggunaan encapsulation serta struktur keputusan if-else. File pesanan juga menghitung subtotal otomatis menggunakan struktur perulangan dengan mengalihkan harga tiap item dengan jumlah pesanannya. Selain subtotal, kelas ini mengimplementasikan fitur promo eksklusif. Pelanggan hanya dapat memilih satu promo, yaitu yang paling menguntungkan. 3 promo yang didukung adalah diskon 10%, beli satu gratis satu, minuman, dan voucher manual yang semua dihitung melalui metode terpisah untuk menjaga modularitas kode. Selain menghitung total pembayaran, file ini juga menyediakan metode reset pesanan agar setelah pembayaran dilakukan, data pesanan kembali kosong dan siap untuk transaksi berikutnya. Jadi secara keseluruhan, file pesanan menjadi penghubung antara proses pemilihan menu, perhitungan total biaya, dan penerapan promo. Selanjutnya saya masuk ke penjelasan file Java G-cetak struk. File ini bertanggung jawab untuk menampilkan preview struk dan mencetak struk final ke file teks. Di bagian atas, saya impor buffer writer, file writer, dan library waktu local datetime untuk menuliskan tanggal dan jam transaksi ke struk. Lalu terdapat konstruktor yang menerima objek dari file f-pesanan sehingga kelas ini dapat mengakses daftar pesanan dan total harga. Berikutnya terdapat metode format harga yang berfungsi untuk merapikan tampilan angka rupiah agar lebih mudah dibaca. Di bawahnya ada metode buat nomor nota untuk menghasilkan nomor nota yang berdasarkan timestamp sehingga setiap transaksi memiliki ID yang unik. Metode pertama yang dijalankan adalah preview struk. Di sini dilakukan perhitungan subtotal, pajak 10%, dan biaya layanan sebesar Rp20.000. Lalu seluruh pesanan cetak satu persatu menggunakan perulangan for, termasuk nama item, jumlah, dan total harganya. Bagian ini hanya preview sehingga promo belum diterapkan. Selanjutnya masuk ke metode cetak struk final. Di bagian awal metode ini, subtotal, pajak, dan biaya layanan kembali dihitung, kemudian sistem menampilkan daftar promo yang tersedia berdasarkan subtotal. Misalnya diskon 10% jika subtotal sudah mencapai Rp100.000 dan gratis satu minum jika subtotal mencapai Rp50.000. Pilihan promo manual yaitu voucher dan limited offer juga tetap disediakan. Pelanggan memilih promo melalui input, lalu bagian switching logic memastikan hanya satu promo yang diterapkan. Setelah promo dipilih, total bayar dihitung dengan rumus subtotal ditambah pajak dan biaya layanan, lalu dikurangi nominal promo. Berikutnya, file menyimpan struk ke dalam file teks menggunakan buffer writer. Semua detail transaksi ditulis, termasuk daftar menu, subtotal, pajak, biaya layanan, dan nama promo yang aktif, potongan promo, dan total bayar. Setelah penyimpanan berhasil, struk yang sama juga ditampilkan kembali ke layar menggunakan sistem printout. Dengan demikian, pelanggan mendapatkan dua output sekaligus, struk digital tersimpan dan struk tampil langsung di layar. Apalagi menjadi salah satu yang paling kompleks karena menggabungkan formatting, perhitungan, logika promo, input user, dan operasi file menjadi satu alur yang lengkap. Selanjutnya saya jelaskan file Java terakhir, yaitu main. File inilah yang menjalankan seluruh aplikasi karena di dalamnya terdapat metode main sebagai titik awal program. Pada bagian awal kode saya membuat 3 objek utama, yaitu menu,
untuk mengelola daftar menu, F pesanan untuk menyimpan pesanan pelanggan, dan G cetak struk untuk mencetak struk. Setelah itu di bagian data default yaitu penambahan beberapa makanan, minuman, dan promo langsung ke sistem agar aplikasi bisa langsung digunakan tanpa input manual. Berikutnya program masuk ke menu pertama di mana pengguna dapat memilih apakah ingin masuk ke mode admin, pemesanan pelanggan, atau keluar program. Jika admin dipilih, aplikasi akan membuka modul pengelolaan menu, mulai dari melihat semua menu sampai menambahkan menu, minuman, maupun promo. Untuk mode pelanggan, alurnya dibuat lebih natural seperti memesan di restoran. Pelanggan memilih kategori dulu, makanan atau minuman, lalu memilih item dan jumlah pesanan. Setiap pesanan langsung tercatat ke dalam objek pesanan. Ketika pelanggan selesai memesan, aplikasi menampilkan preview struk, dan setelah pelanggan setuju untuk membayar, sistem memanggil cetak struk final dari file G untuk mencetak struk ke layar sekaligus menyimpan file teks. Setelah transaksi selesai, metode reset pesanan dipanggil supaya order berikutnya dimulai dengan keadaan kosong. Intinya, file main bertindak sebagai pengatur alur, menghubungkan semua file A sampai G, dan memastikan prosesnya berjalan dari mulai membeli menu sampai struk keluar tanpa ada langkah yang terlewat. Pembuatan aplikasi manajemen restoran telah selesai. Sekarang saya akan melakukan pengujian. Saya akan coba run. Bisa dilihat sistem akan masukkan ke sistem manajemen. Di sini ada dua opsi, yaitu kelola menu atau proses pemesanan atau keluar program. Jika kita memilih yang menu tidak ada, akan keluar warning pilihan tidak valid. Sekarang kita akan coba melakukan pengetesan pada kelola menu. Di sini ada dua opsi, yaitu lihat menu yang ada sekarang, tambah menu, atau kembali. Kita akan lihat menu yang ada sekarang. Bisa dilihat di sini ada 3 makanan, ada 3 minuman, dan 2 promo. Kita akan menambahkan masing-masing satu makanan. Pertama kita akan menambahkan fettuccine Alfredo dengan harga 48.000, jenis makanan creamy. Dan kita akan menambahkan tambahan satu minuman, mochi. Harga 22.000, minuman jenis minuman dingin. Kita akan menambahkan diskon. Di sini kita akan beri nama promo happy hour jam 12 sampai jam 2 siang dengan minimal pembelian 40.000. Kita akan lihat semua menu sekali lagi. Bisa dilihat penambahan makanan, minuman, dan promo di nomor 9, 10, dan 11. Kembali. Sekarang kita akan melakukan pengetesan dari proses pemesanan. 2, 1 makanan. Kita akan pilih yang baru, nomor 4. 1. Makanan lagi, lasagna beef 3, 1. Minuman, lemon tea 1. Minuman 4, 1. Kita akan pilih selesai. Di sini kalau kita pilih selesai atau lihat struk, kita akan diberi pelanggan akan diberikan preview berapa kira-kira total sementaranya. Jika pilih tidak, kita akan dikembalikan ke menu utama. Di sini kita bisa memilih menu yang ada lagi. Jika pilih selesai, stok data pemesanan masih disimpan sementara. Ya, lanjut ya. Dan di sini kita pelanggan akan ditanyakan diperlihatkan promo yang sudah eligible. Di sini kita akan coba beli buy one get one minuman. Seperti yang lihat, gratis minus 1 minuman, minus 12.000, dan minuman yang potong adalah minuman yang paling murah harganya, yaitu lemon tea, jadi potongannya ada 12.000. Lanjut. Sekarang kita akan coba pesan 20 americano. Nomor pesanan 21. Di sini kita mendapatkan warning karena kita memesan lebih dari maksimal total porsi, yaitu 20 minuman. 2 americano, 20. Selesai. Ya. Sekarang kita akan mencoba menggunakan diskon 10%. Seperti yang dilihat, sudah terpotong sebesar 10%, yaitu 36.000.
Sekarang kita akan mencoba diskon by happy hour. Satu makanan, aglio olio 1, 2 milkshake strawberry 1. Kita lihat stroke, 1 makanan, 1 minuman. Ya. Karena promo happy hour baru ditambahkan, jadi tidak bisa muncul secara otomatis. Jadi kasir bisa memilih opsi 2, yaitu memasukkan voucher atau limited offer. Di sini karena offernya adalah beli makanan apapun gratis minum, berarti kita mengurangi harga minum yaitu 25.000. Seperti yang bisa dilihat, pengurangan sudah terjadi. Pengurangan sudah ada, jadi total sekian. Seperti yang bisa dilihat, program telah berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.